Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Pada hari ketiga ini, terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan visi menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan, Jasa Marga merupakan pionir dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan bukan tol. Sejak didirikan pemerintah pada tahun 1978, Jasa Marga menjalankan fungsi untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol, serta sarana kelengkapannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah. Jasa Marga kini adalah perusahaan jalan tol di Indonesia dengan peran multifungsinya sebagai sebuah perusahaan dan operator jalan tol yang memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kepercayaan masyarakat yang tinggi atas layanan Jasa Marga telah menjadikan perusahaan ini mampu membukukan keuntungan yang signifikan dari waktu ke waktu, serta menghasilkan pertumbuhan aset yang semakin meningkat. Sejak didirikannya, Jasa Marga telah memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkontribusi langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui beberapa anak perusahaannya,
Jasa Marga menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan. Hingga saat ini, Jasa Marga telah memiliki hak konsesi ruas jalan tol yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan sebagai perusahaan pemimpin pembangunan jalan tol di Indonesia yang berperan meningkatkan konektivitas nasional. Peningkatan jumlah jalan tersebut tentu saja diiringi dengan peningkatan layanan transaksi, lalu lintas, dan konstruksi. Jasa Marga terus berupaya memberikan pelayanan prima untuk pengguna jalan tol serta mewujudkan kenyamanan dan kelancaran. Jasa Marga juga telah mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan layanan operasional, serta modernisasi sistem peralatan tol untuk mengantisipasi perkembangan teknologi e-payment dan memperlancar transaksi tol. Untuk mewujudkan layanan prima pada pengguna jalan tol, Jasa Marga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui proses kaderisasi, peningkatan produktivitas, dan pelatihan. Jasa Marga senantiasa mewujudkan keselarasan untuk tumbuh bersama masyarakat. Sebab itu, Jasa Marga melalui kegiatan CSR-nya berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam menjalankan proses bisnis, Jasa Marga menjunjung tinggi tata nilai perusahaan, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta berkomitmen untuk mewujudkan good corporate governance. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang berhasil diraih Jasa Marga. Sebagai badan usaha milik negara, Jasa Marga senantiasa mendukung program pemerintah, baik jangka menengah maupun jangka panjang, melalui pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengembangannya di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga di masa mendatang, dukungan Jasa Marga ini mampu menghubungkan setiap sudut negeri ini dan memperkokoh ekonomi bangsa. Jasa Marga, Connecting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Jasa Marga Persero Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 12 November 2007 dengan kode JSMR. Sebagaimana kita tahu, PT Jasa Marga Persero Tbk merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol, sehingga saat ini masuk dalam sektor infrastruktur transportasi. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah bergabung dengan kita manajemen perseroan. Saya akan mencoba memperkenalkan. Yang pertama ada Bapak Doni Arsal selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat siang Pak Doni. Siang, Bu Mila. Kemudian yang kedua Bapak Eka Setia Adrianto selaku Corporate Finance Group Head. Selamat siang Pak Adri. Selamat siang Bu. Selanjutnya Bapak Dwimawan Heru Santoso selaku Corporate Communication and Community Development Group Head. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak Mila. Dan selanjutnya Ibu Milka Theodora selaku Investor Relation Head. Selamat siang Ibu Milka.
Baik, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Nurmila Indah Kusumawati akan memandu acara siang hari ini. Jika Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, mohon disampaikan melalui fitur Q&A dan selanjutnya kami akan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti setelah sesi presentasi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai sesi presentasi terlebih dahulu. Saya mempersilahkan kepada Milka untuk memberikan paparannya. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Mila. Selamat siang para hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Public Expose dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Terima kasih juga kepada Bursa Efek Indonesia yang telah menyelenggarakan Public Expose Live 2021 ini. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan terkait profil maupun kinerja dari PT Jasa Marga dan juga pencapaian-pencapaian apa saja yang telah kita capai di semester 1 2021. Next slide. Next. Oke. Mungkin seperti yang tadi sudah disebutkan Bu Mila bahwa Jasa Marga adalah BUMN yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Dan hal ini sesuai juga dengan visi dari perseroan untuk menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Sehingga Jasa Marga pun konsisten untuk terus melakukan pembangunan jalan tol baru dan juga memimpin usaha jalan tol secara profesional dan berkesinambungan untuk meningkatkan konektivitas nasional. Next. Lebih lanjut berikut adalah rekam jejak atau milestone dari PT Jasa Marga. Jadi Jasa Marga didirikan sejak 1978, di mana Jasa Marga berperan sebagai regulator dan juga operator jalan tol. Dan pada tahun tersebut kami membangun dan juga mengoperasikan jalan tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Pada tahun 2004, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu, fungsi dari regulator dialihkan kembali kepada pemerintah, yaitu pada saat didirikannya BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga kami hanya berperan sebagai operator jalan tol sama seperti perusahaan investor jalan tol lainnya. Dan pada tahun 2007, Jasa Marga mencapai pencapaian besar dalam sejarah perjalanannya, yaitu dengan kami berhasil melakukan IPO atau Initial Public Offering, dan kami mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan setelah IPO, kepemilikan saham menjadi 30% saham dimiliki oleh publik dan 70% saham dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Sejak saat itu hingga saat ini, Jasa Marga terus melakukan inovasi, baik dari sisi human capital, operasional, maupun juga dari sisi pendanaan. Dan dilihat dari sisi operasional, dimulai pada tahun 2017, kami berhasil untuk mengimplementasikan sistem pembayaran sistem pembayaran elektronik, sehingga untuk seluruh sistem pembayaran di gerbang tol sudah 100% transaksi non-tunai. Kemudian di tahun 2018 kami juga berhasil mengoperasikan 1000 km jalan tol dan juga menghubungkan 2 kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan mengoperasikan jaringan jalan tol Trans Jawa. Kemudian pada tahun 2019 kami juga berhasil menggandakan bisnis kami kurang dari 5 tahun saja, yaitu dengan kami mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.162 km atau 28 konsesi ruas jalan tol di Indonesia. Dan di tahun 2020, meskipun di tengah pandemi, kami tetap mampu untuk mengoperasikan beberapa ruas jalan tol baru dan mengoperasikan 1.191 km jalan tol. Dari sisi pendanaan, kami terus juga berupaya untuk menerbitkan alternatif pendanaan baru, di mana alternatif pendanaan tersebut berfungsi untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol dan juga memperkuat capital structure perusahaan. Dimulai dari tahun 2017, di mana kami menerbitkan
menerbitkan sekuritisasi pendapatan tol Jagorawi, kemudian kami menerbitkan obligasi di level project, yaitu di PT MLJ atau Marga Lingkar Jakarta yang mengelola ruas Kebonjeruk Hulu Jami. Dan terakhir di tahun tersebut kita menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah pertama, yaitu yang dikenal dengan Komodo Bond. Kemudian di tahun 2018 kami juga masih menerbitkan kali ini dari sisi ekuitas, yaitu reksadana penyertaan terbatas atau RDPT di 3 ruas jalan tol, yaitu Semarang Batang, Solo Ngawi, dan juga Ngawi Kertosono. Dilanjutkan di tahun 2019, di mana kami menerbitkan KIK Dinfra atau kontrak investasi kolektif dana infrastruktur, dan juga obligasi berbasis syariah di ruas Gempol Pandaan. Dan di tahun 2020, kami menerbitkan surat berharga komersial dan juga obligasi penawaran berkelanjutan tahap 1. Next. Dari struktur perusahaan, Jasa Marga sendiri memiliki 34 konsesi ruas jalan tol, di mana 13 konsesi tersebut merupakan jalan tol major atau yang biasa disebut dengan cabang yang dikelola pada level induk. Dan 21 konsesi jalan tol baru lainnya yang dioperasikan oleh masing-masing anak perusahaan yang kami miliki. Selain anak perusahaan jalan tol, kami juga memiliki anak perusahaan lainnya yang bergerak di berbagai bidang, yaitu di bidang pengoperasian jalan tol, di bidang pemeliharaan jalan tol, dan juga di bisnis prospektif, atau mungkin yang lebih dikenal dengan jasa marga related business. Next. Jajaran manajemen jasa marga sendiri tentunya juga memiliki pengalaman yang sangat baik, lebih dari 20 tahun di masing-masing bidangnya, dan ini tentunya mendukung pengembangan bisnis dan juga kinerja perseroan. Next. Next. Oke, untuk karakteristik ataupun lingkungan bisnis dari jalan tol sendiri memang cukup unik ya jika dibandingkan dengan industri lainnya. Yang pertama dari sisi land clearing, yaitu pada saat undang-undang tentang pengadaan tanah sudah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2016, perkembangan dari land clearing sendiri meningkat secara signifikan. Dan hal ini dikarenakan pada undang-undang tersebut memang di state secara clear bahwa government itu bertanggung jawab atas proses pembayaran dan pembayaran dari land clearing untuk proyek-proyek infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN, di mana keseluruhan dari proyek jasa marga merupakan bagian dari PSN. Yang kedua, seluruh proyek kami merupakan proyek yang layak secara komersial, sehingga untuk tingkat pengembaliannya sendiri berkisar antara 12-13% pada level proyek. Dan untuk konsesi jalan tol yang kami miliki, itu merupakan kontrak jangka panjang, di mana variasi dari jangka waktu kontraknya antara 35 sampai 50 tahun, yang tentu disesuaikan dengan karakteristik dari proyek, biaya investasi, maupun dari lokasi proyek tersebut. Yang keempat, terkait penyesuaian tarif, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Jalan, sudah di state juga bahwa setiap 2 tahun, untuk tarif tol akan mendapat penyesuaian, yang besarannya akan disesuaikan dengan perhitungan inflasi regional. Dan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa seluruh transaksi kami adalah 100% transaksi non-tunai, sehingga untuk transaksi di gerbang tol sudah pastinya lebih efisien, baik itu untuk pengguna karena akan mengurangi kepadatan lalu lintas dan juga efisien dari sisi biaya operasional. Dan yang terakhir, untuk skema bisnis jalan tol sendiri, memang sebenarnya tidak ada jaminan dari pihak manapun terkait realisasi lalu lintas kendaraan, sehingga untuk volume lalu lintas ini merupakan risiko tersendiri bagi investor jalan tol. Next.
Untuk pencapaian jasa marga di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, jasa marga masih terus berupaya untuk mempertahankan kinerja positif, di mana sampai dengan Agustus 2021, kami sudah berhasil untuk menambah pengoperasian jalan tol sepanjang 55,94 km, di mana kita operasikan ruas Bogor Ring Road seksi 3A, kemudian Cengkareng Batu Ceper Kuncirang, Serpong Cinere seksi Serpong Pamulang, dan yang terakhir Balikpapan Samarinda seksi 1 dan 5 yang baru saja kita operasikan di akhir Agustus 2021. Sehingga dengan telah beroperasinya ruas-ruas itu, kami dapat mempertahankan market share kami pada posisi 51% dengan total panjang operasi sepanjang 1.246 km. Next. Oke, untuk proyek-proyek jalan tol jasa marga sendiri itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di Jabodetabek, Trans Jawa, dan di luar Pulau Jawa, yaitu di kota-kota besar seperti di Medan, di Bali, Manado, dan juga Balikpapan Samarinda. Dan sampai saat ini kita memiliki 34 konsesi jalan tol, di mana 27 konsesinya sudah beroperasi secara penuh, 4 beroperasi sebagian, dan 3 ruas tol masih dalam tahap konstruksi dan juga land clearing. Dan secara total kita memiliki panjang hak konsesi jalan tol sepanjang 1.603 km. Next. Dan ini adalah progres dari proyek-proyek jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi maupun land clearing ya. Jadi contohnya untuk di wilayah Jabodetabek masih ada Serpong Cinere dengan progres konstruksi sekitar 95%, sehingga kami optimis proyek tersebut bisa rampung di akhir tahun. Kemudian ada Jakarta Cikampek 2 Selatan, khususnya untuk seksi 3 yaitu Sadang Jati Asih yang kita prediksi akan bisa beroperasi di tahun 2022. Next. Untuk di luar wilayah Jawa, kami memiliki 3 proyek, yaitu Ngawi Kertosono Kediri, Bawen Jogja, dan juga Probolinggo Banyuwangi. Dan ketiganya kita rencanakan untuk bisa beroperasi setelah tahun 2022. Dan di luar Pulau Jawa, kami masih memiliki 1 proyek, yaitu Manado, dengan progres konstruksi sekitar 95%, dan kami juga optimis bahwa pada akhir tahun kita bisa mengoperasikan Manado Bitung untuk keseluruhan seksinya. Next. Lanjut kepada kinerja jasa marga dalam bidang operasional, bahwa di tengah kondisi pandemi ini memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya kebijakan yang terkait mobilisasi masyarakat. Dan jasa marga tentunya konsisten untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri kemarin, di mana kita juga bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian PUPR agar situasi di lapangan bisa berjalan dengan kondusif. Dan juga jasa marga terus meningkatkan kapabilitasnya, terutama di bidang inovasi berbasis teknologi, dengan tujuan pastinya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan. Dan pada tanggal 1 Maret 2021 kemarin, bertepatan dengan HUT JM, kami meluncurkan jasa marga Toll Road Command Center atau yang disebut JMTC, yang merupakan pusat kendali lalu lintas jalan tol pertama dan juga terlengkap di Indonesia, yang berbasis Intelligent Transportation System. Next. Kami juga melakukan relaunching dari aplikasi Travoy, yaitu Travoy 3.0, yang dirancang sebagai asisten perjalanan digital untuk membantu para pengguna jalan tol agar bisa berkendara secara aman dan nyaman. Dan aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti informasi tarif tol, kemudian juga ada panic check yang berguna untuk emergensi, dan juga ada aduan dari pengguna jalan. Kemudian
untuk memastikan bahwa jalan itu bisa lebih berkeselamatan berdasarkan standar internasional. Jasa Marga bersama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan juga International Road Assessment Program atau IRAP, kita melakukan asesmen terhadap 2 jalan tol kita, yaitu Jalan Tol Jagorawi dan juga Jalan Tol Cipularang. Dan dari hasil asesmen, kedua jalan tol tersebut mendapatkan rating bintang 3, yang berarti jalan tol tersebut aman dan dapat dikembangkan lebih baik dalam rangka memastikan keselamatan infrastruktur jalan. Next. Untuk mencegah penyebaran penularan COVID, Jasa Marga tentunya melakukan berbagai upaya ya, supaya bisa mencegah penyebaran baik di lingkungan kerja maupun operasional jalan tol juga area. Contohnya kita melakukan random check antigen yang dilakukan di beberapa titik checkpoint. Kemudian kami juga menerapkan protokol kesehatan baik di gerbang tol, di peralatan jalan tol lainnya, di rest area dan sebagainya. Kemudian seperti yang tadi telah disebutkan, kami juga mendukung pengendalian transportasi ataupun kebijakan lainnya yang diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID. Jasa Marga pun tetap berkomitmen untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Contohnya dengan kita memberikan bantuan CSR kepada 24 UMKM dan juga 4 mitra binaan dalam bentuk penggunaan jasa produksi yang bisa disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Kemudian kita juga memberikan bantuan, yaitu membuat program bukber atau budaya kita berbagi dengan 3 program budaya utama, yaitu memberikan surat, kemudian juga ada bantuan untuk anak yatim dan juga paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Next. Di sisi lain, selama tahun 2021 ini, Jasa Marga juga kembali memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya meraih penghargaan Silver Medal untuk kategori Most Promising Company in Entrepreneurial SOE, kemudian meraih penghargaan untuk Top CSR Award, penghargaan terbaik 2 dalam kategori tata kelola perusahaan atau JCG, dan juga penghargaan-penghargaan bergengsi lainnya yang berhasil dicapai oleh Jasa Marga selama semester 1 2021. Next. Oke, di tengah pandemi COVID ini, perseroan memang tetap berhasil untuk menjaga kinerja usaha pada semester 1 2021, di mana salah satunya kami berhasil mencatatkan sebesar 855,6 miliar. Kemudian dari sisi pendapatan usaha dapat dilihat pada tahun 2020 memang terjadi penurunan pendapatan usaha sebesar 12,7% jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun untuk kinerja di semester 1 2021 sudah mulai membaik yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan usaha yaitu sebesar 29,95% yang ditenggarai dari beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan juga adanya peningkatan mobilitas dari masyarakat, di mana jika memang ada mobilitas dari masyarakat tentunya akan berdampak pada peningkatan volume lalu lintas yang juga meningkatkan pendapatan tol perseroan. Dan mungkin sebagai update terkini bahwa sampai dengan awal September 2021 ini pendapatan tol harian Jasa Marga sudah di level hanya turun jika kita bandingkan dengan pendapatan tol harian kami saat sebelum pandemi berlangsung, yaitu pada tahun di bulan Februari 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk volume lalu lintas dan juga pendapatan tol memang sangat bergantung pada kondisi saat ini ataupun kasus COVID yang memang terjadi di Indonesia. Kemudian untuk pencapaian EBITDA, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dari EBITDA pada semester 1 2021 yaitu sebesar 40,76% jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, dan hal ini terjadi memang karena seiring dengan peningkatan pendapatan tol yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Dan peningkatan EBITDA ini juga berdampak pada meningkatnya posisi EBITDA margin perseroan yang mencapai 64,1% di ini. Next. Untuk kemampuan perusahaan dalam menjaga rasio keuangannya, perusahaan tetap berusaha untuk menjaga rasio keuangan seperti yang sudah dipersyaratkan oleh kreditur. Di tengah kondisi pandemi yang memang belum kunjung usai dan pendapatan tol yang baru mulai pulih, dan juga peningkatan beban bunga MD seiring dengan beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru. Bisa dilihat bahwa untuk interest bearing debt to equity ratio perseroan ada di level 2,49 kali, sedangkan untuk interest coverage ratio atau ICR itu berada di level 1,57 kali. Dan keduanya masih sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, karena untuk covenant kami, untuk interest bearing debt to equity, covenantnya adalah maksimal 5 kali, dan untuk ICR adalah 1,25 kali. Kemudian kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban bunga pun masih terjaga seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan perusahaan pun mampu untuk menurunkan cost of debt pada semester 1 tahun 2021 ini. Next. Untuk mempertahankan kinerja di tengah pandemi tentunya ada langkah-langkah strategis yang memang diambil oleh manajemen perusahaan. Contohnya adalah kita melakukan beberapa efisiensi, terutama pada beban usaha dan juga beban operasional, di mana kita memang melakukan prioritisasi atas program-program kerja yang prioritas program kerja kami adalah untuk memenuhi SPM atau standar pelayanan minimal dari jalan tol, sehingga pengguna jalan tetap dapat melewati jalan tol kami dengan lancar, aman, dan nyaman. Kemudian manajemen komunikasi yang aktif dengan pihak perbankan untuk menjaga rate pinjaman dan juga standby facility sehingga cost of fund perusahaan bisa tetap stabil. Dan yang terakhir, untuk memperkuat capital structure tentunya dari sisi ekuitas, kami melakukan asset recycling, yaitu divestasi sebagian saham kami pada PT MLJ atau Magalingkar Jakarta yang mengoperasikan ruas Kebonjeruk Ulu Jami, di mana kami juga tetap masih mempertahankan posisi mayoritas, sehingga posisi saham kami setelah divestasi masih pada level 51%. Next. Selanjutnya untuk target kinerja kami di tahun 2021 ini dilihat dari sisi pengoperasian jalan tol. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami telah berhasil mengoperasikan 4 ruas jalan tol dari 5 ruas jalan tol yang kami targetkan bisa beroperasi di 2021. Yang masih tersisa adalah Manado Bitung, Seksi dan Mewudu Bitung, yang akan kami targetkan untuk bisa beroperasi pada akhir tahun 2021, sehingga di akhir tahun seluruh ruas sudah bisa beroperasi secara penuh. Next. Dan dari sisi target untuk land clearing dan juga konstruksi untuk jalan tol yang masih dalam tahap tersebut, yaitu Cinere Serpong, Jakarta Cikampek 2 Selatan, Bawen Jogja, dan juga Probolinggo Banyuwangi, semuanya masih dalam sesuai ya dengan koridor-koridor yang kami harapkan bisa tercapai sampai dengan saat ini, dan kami harap di akhir tahun semua target yang kami sudah targetkan bisa tercapai. Next. Oke, terima kasih. Berikut pemaparan dari kami untuk kinerja semester 1 2021, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Milka atas pemaparannya. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama dari Bapak Hairil Selim. Pertanyaannya, bagaimana kondisi traffic jalan tol saat ini? Mungkin sebagai update Pak Adri bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu.
Baik, Pak. monggo Pak Doni. Ya, Pak Adri apa Pak Heru yang update ya ini? Saya Pak. Oke, secara garis besar, Pak, tadi siapa Bu namanya? Pak Hilman ya? Bapak Hairal Felim. Pak Hairal. Jadi secara garis besar memang semenjak PPKM ini, semenjak tahun ini ya, dari awal tahun itu ada PPKM darurat, sekarang ada PPKM level 1, level 2, level 3, level 4. Relatif memang traffic ini menyesuaikanlah dengan pengetatan yang ada. Titik terendah itu, traffic itu turun kira-kira hampir 40% pada saat penerapan awal PPKM dan berangsur membaik setelah 2-3 minggu kemudian. Kita sebetulnya dari awal sudah memprediksi berdasarkan pengalaman di bulan Oktober tahun lalu, bulan Januari tahun ini, dan apa yang terjadi sekarang, memang more or less itu kembali ke new normal tuh biasanya sekitar membutuhkan waktu kurang lebih 6 minggu lah, biasanya seperti itu. Dan terjadi juga saat ini, di mana traffic saat ini sudah mulai balik ke titik semula saat new normal ya, tapi ya bukan saat sebelum pandemi ya. Itu setelah 6 minggu, kira-kira di range 5-10% dibandingin normal traffic. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adri. Jadi mudah-mudahan segera berakhir ya Pak pandemi ini, jadi semuanya bisa kembali normal lagi gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Chris Bertus. Pertanyaannya, setelah siklus Hek-Capek berapa tahun terakhir, bagaimana strategi JSMR untuk mempercepat delivery-nya? Mohon penjelasan manajemen tentang strategi aset recycling serta kemungkinan investasi berkuartal dan IPO tol Transjakarta. Mungkin Pak Doni bisa memberikan tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih Bu Mila. Memang kita sudah melewati tahun masif capex istilah kita ya, di mana udah 18 ruas yang kita bangun sekaligus sudah bisa dioperasikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya kalau dibiarkan saja tol ini makin lama makin bagus trafficnya. Ya, jadi karena pinjaman juga 15 tahun sebetulnya. Dan bisa dibayar oleh masing-masing anak perusahaan sampai tahun ke-15. Nah, isunya adalah sebetulnya itu adalah nature dari project financing dengan masa konsesi 35 sampai 50 tahun. Nah, yang kita lakukan adalah sebetulnya lebih kepada mempercepat ya atau mengurangi negatif cash flow yang terjadi di awal-awal pada masa beroperasinya, itu satu ya. Nah, bagaimana deleveraging ini artinya juga penurunan dari sisi pinjaman. Nah, penurunan sisi pinjaman bisa dilakukan dengan pembayaran pokok dari masing-masing proyek atau dapat dikombinasikan dengan dilakukan aset recycling, artinya kita menjual sebagian porsi kita di beberapa ruas sehingga kita mendapat dana ini kita bisa gunakan untuk menurunkan pinjaman ya. Nah, berikutnya mengenai divestasi dan IPO itu sejalan ya. Jadi beberapa ruas Trans Jawa juga akan kita divestasikan, tapi kita tetap mempertahankan majoritas yang tadi Milka sampaikan. Nah, sekarang kita lagi final structure ya, dan melihat timing yang tepat sebetulnya untuk spin off ruas-ruas yang terkait dengan Trans Jawa. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa lakukan spin off-nya, dan kemudian kita menunggu timing yang tepat untuk bisa float ke market lagi, Bu Mila ya. Jadi kapan timingnya tentu pada saat kita anggap revenue kita udah balik ke normal atau mendekati normal sehingga valuasinya lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Kira-kira itu ya.
kita akan berupaya terus untuk deleveraging ya, melalui pembayaran secara normal maupun melalui divestasi di beberapa ruas anak perusahaan. Baik, terima kasih Pak Doni menjawab ya Pak Kris atas pertanyaannya tadi. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Andreas Kristo. Ada dua pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait berapa tahun waktu yang dibutuhkan jalan tol yang baru beroperasi milik Jasa Marga untuk dapat mencetak operating cash flow dan laba. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari total tol beroperasi milik Jasa Marga yang tadi disebutkan di presentasi sekitar 1,246 km ya 1.246 km, sekitar 50% atau 600 km adalah tol yang baru beroperasi di tahun 2017 sampai 2020. Apa rencana Jasa Marga untuk menekan biaya bunga dan di tol yang baru beroperasi tersebut? Mungkin Pak Adri bisa menjawab. Jadi memang secara garis besar tol ini kan memang bisnis jangka panjang ya. Kita mempunyai konsesi 35 sampai 50 tahun. Jadi memang dengan panjangnya konsesi tersebut membutuhkan waktu lah untuk istilahnya ramp up period bahasa kita untuk bisa positif. Kita pinjaman di 15 tahun, makanya kenapa di awal-awal biasanya terjadi negatif cash flow. Nah, free cash flow positif itu biasanya terjadi pada tahun 3 sampai 5 tahun. Tapi untuk membutuhkan laba kira-kira perusahaan butuh 5 sampai 7 tahun. Nah, untuk menekan tentunya kita tidak henti-hentinya menekan cost of fund ya atau cost of debt. Kita tidak henti-hentinya melakukan beberapa inisiatif alternatif pendanaan dari tahun 2017 hingga saat ini. Tujuannya apa sih sebetulnya? Untuk create funding sources-nya makin lebar. Karena untuk bisa mendapatkan karena kebutuhan kita besar ya Mbak untuk pendanaan kan kita harus memperbesar juga pangsa pasar pendanaan kita. Kalau pangsa pasarnya terbatas kan posisi JM kan negosiasinya jadi lemah, bargaining position-nya. Yang kita lakukan makanya kita banyak menerbitkan produk-produk baru mulai dari sekuritisasi, project bond, kita bahkan ngelihat juga kita khawatir lokal likuiditas seret, kita coba lakukan komodo bond keluar sehingga banyak potensi-potensi investor yang bisa join di Jasa Marga. Oleh karenanya kalau bisa dilihat dari paparan tadi yang dipaparkan oleh Milka, cost of fund dari mulai awal 5 tahun yang lalu hingga hari ini itu jauh lebih rendah. Apalagi saat ini ya memanfaatkan momentum likuiditas yang lagi banjir gitu ya. Kita manfaatkan untuk bisa refinancing beberapa anak perusahaan untuk dapat cost of fund yang jauh lebih rendah khususnya di project. Itu Mbak. Baik Pak Adri, terima kasih. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Resnita Simanulang terkait dengan apa kebijakan perusahaan untuk keluar dari COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, PPKM ini sangat mempengaruhi perkembangan transportasi. Mungkin Pak Doni bisa menyampaikan tanggapannya, Pak. Pak Heru mau nyampaikan nggak? Atau Pak Heru, boleh Pak. Mungkin yang lain dulu Pak. Oke, siap. Jadi kebijakan perusahaan sebetulnya untuk antisipasi COVID perlu juga kita pertama yang perlu sadari bahwa ini bukan masalah fundamental Jasa Marga sebetulnya. Ini lebih kepada kebijakan pemerintah, ya kan? Jadi ini sesuatu yang memang kita sebagai perusahaan ya wajib untuk mengikuti, ya. Dan kebijakan itu juga kan akan sesuai dengan perkembangan COVID ke depannya. Nah itu, jadi sesuatu yang bukan call di Jasa Marga atau diskresi dari manajemen ya. Nah, jadi kita memang
sangat tergantung dari adanya PPKM ke depannya seperti apa ya. Nah, yang membedakan Jasa Marga dengan perusahaan lainnya sebetulnya di transportasi adalah recovery-nya memerlukan waktu yang lebih singkat ya, dan recovery rate-nya itu juga sangat tinggi. Jadi begitu dilonggarkan, jalan tolnya langsung ramai lagi. Jadi nggak perlu waktu lama sebetulnya ya. Nah, contohnya tahun 2020 meskipun revenue kita sempat drop sampai 60% ya di Q1 ya, dan selama 3 bulan, tapi di ujung tahun full year-nya hanya turun 12% sebetulnya. Nah, dibandingkan teman-teman yang lain mungkin drop-nya bisa sampai 80-90%. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bisnis tol ini masih resilient ya, even terhadap COVID. Jadi begitu ada kebijakan dia drop, kemudian akan naik kembali. Nah, yang kita lakukan adalah satu, cost efisiensi. Jadi hanya pengeluaran yang terkait dengan keselamatan lah yang kita prioritaskan untuk mengejar minimum standar minimum pelayanan ya. Tadinya ada beautifikasi dan lain-lain, kita stop dulu. Hanya yang berhubungan sama kalau ada lubang, pada sign yang berbahaya dan lain-lain. Nah, itu yang kita prioritaskan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ya kita udah nggak ada lagi lah meeting-meeting fisik, perjalanan dinas dan lain-lain, itu juga menurunkan. Jadi biaya operasionalnya kita juga sekarang lebih bisa kita manage ya. Nah, di samping itu juga ya kita berupaya agar terjadi juga efisiensi di pendanaan. Sekarang pendanaan kita sudah turun mungkin hampir 2% sebetulnya. Ya, jadi di samping kita menjaga revenue juga cost juga kita manage baik operasional maupun dari sisi pendanaan. Kira-kira itu Bu Mega. Baik, terima kasih Pak Doni. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erman Sumirat. Ini mengenai sejauh mana viability gap fund memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Jasa Marga. Apa saja kiat perseroan untuk menurunkan debt to equity ratio dan memperbaiki cash flow. Mungkin Pak Adri bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit aja tentang VGF itu apa. Sebetulnya itu namanya kalau sekarang secara pajak dikenalnya adalah SBOT, jadi supporting BOT. Nah, jadinya yang kita peroleh adalah jadinya di ruas-ruas tertentu itu seharusnya misalkan Jasa Marga bangun 100 km, kita bangunnya cuma 60 km. Misalkan ya, jadi 40 km-nya dibangunin oleh pemerintah, tapi pengoperasian atas 100 km tersebut sepenuhnya jadi revenue-nya jadi milik Jasa Marga. Apakah membantu? Tentu saja, karena cost-nya kalau kita mengeluarkan 100 mungkin saya gampang aja ya, pakai contoh 10 triliun gitu ya, tapi kalau 60 km kita hanya keluar 6 triliun. Otomatis dengan potensi revenue-nya tetap atas 100 km, kita jadi kelayakannya bertambah. Tapi perlu diingat, ruas-ruas yang mendapatkan seperti itu hanya ruas-ruas yang secara kelayakan itu tidak visible. Jadi kalau kelayakannya sudah cukup baik, ya tidak ada lagi VGF. Itu tentunya membantu. Nah, kalau dari untuk memperbaiki leverage gitu, seperti yang tadi Pak Doni sudah cerita panjang lebar, itu kita akan dorong aset recycling, baik dari proyek langsung, seperti kita menjual yang kita lakukan di Marga Lingkar Jakarta, kita jual porsi sebagian dengan tetap mempertahankan majority, atau yang ultimate-nya adalah yang kita ingin lakukan melalui spin-off Trans Jawa. Karena kalau melalui spin-off Trans Jawa, size-nya lebih besar. Ngomongin jalan tol yang isinya ada 13 ruas nih ya, sehingga potensi aset recycling-nya jauh lebih besar. Itu aja Bu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adri. Semoga cukup menjawab ya Pak Erman. Bapak Ibu yang kami hormati,
Berhubung waktu yang sangat terbatas, kami mohon maaf belum dapat membacakan keseluruhan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Selanjutnya, sebelum menutup acara siang hari ini, kami mempersilahkan manajemen PT Jasa Marga Persero yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Doni Arsal untuk menyampaikan closing statement kepada Bapak Ibu investor yang telah bergabung di acara Public Expose 5 PT Jasa Marga Persero. Kepada Bapak Doni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mila. Jadi Bapak Ibu investor dan calon investor, terima kasih mengucapkan untuk kehadirannya pada sesi webinar kali ini yang diselenggarakan oleh IDX ya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam menghadapi perkembangan kondisi saat ini ya untuk COVID, Jasa Marga telah melakukan upaya terbaik sebetulnya untuk menjaga kinerja kita tetap positif dan rasio-rasio keuangan tetap terjaga during the COVID ya. Kita merupakan salah satu emiten atau industri dengan recovery time dan recovery rate yang sangat cepat ya dibandingkan industri lainnya yang terimpact oleh COVID-19 ini. Dan kita harapkan dengan beroperasi 18 ruas jalan tol saat ini memberikan cash revenue yang semakin besar ke depannya untuk membackup cash flow Jasa Marga, dan diharapkan akan segera mature. Prospek yang baik juga dari sisi pergerakan harga saham Jasa Marga. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Bu Mila dan IDX untuk penyelenggaraan hari ini. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Terima kasih Pak Doni atas closing statement-nya. Mari kita berikan aplaus untuk jajaran manajemen PT Jasa Marga Persero Tbk. Dan atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Jasa Marga Persero Tbk, serta Bapak Ibu peserta yang telah hadir dan bergabung pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live tahun mendatang. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.